Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam kalkulus, masih tentang turunan, tapi kali ini kita akan bahas mengenai konsep diferensial dan hampiran. Baik, misal kita punya fungsi y sama dengan fx. Nah, di sini misalkan x-nya itu berubah sebesar delta x. Jadi ada perubahan sedikit dari inputnya nih. X kita tambah dengan delta x. Sebagai akibat, nanti fx-nya juga akan berubah sebesar delta y gitu. Nah, di sini nilai dari delta y itu berarti sama dengan f dihitung di x plus delta x dikurangi fx gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menemukan galat atau delta y ya, besar perubahan fungsi x akibat pertambahan nilai x sebesar delta x. Nah, di sini kalau kita bagi delta y-nya dengan delta x y per delta x ini sama dengan f x plus delta x dikurangi fx per delta x. Yang kalau misalnya kita cari limitnya ketika delta x-nya itu menuju 0, jadi kalau misalnya perubahan nilai x-nya sekecil mungkin, misalnya hampir mendekati 0, ini tuh sama aja kayak nilai turunan pertamanya gitu. Jadi ini sama dengan f aksen x. Nah, sehingga delta y di sini bisa kita nyatakan dengan f aksen x kali delta x. Jadi ini kali silang aja gitu. Dan delta y ini yang biasa disebut dengan hampiran atau galat. Atau bisa juga error. Biasanya ini dipakai dalam bidang fisika ya. Atau untuk menghitung akar tanpa kalkulator. Bisa pakai cara seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita mau cari f x plus delta x, ini sama dengan fx ditambah delta y, ya fx plus delta x dari yang ini, min fx-nya pindah aja ke sana, gitu. Jadi fx ditambah delta y, kita ganti dengan f aksen x kali delta x. Nah, sebagai contoh, misal kita mau menghitung nilai akar 9,9 tanpa kalkulator. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator, hasil eksaknya ini 3,144265451. Nah, kita misalnya nggak bawa kalkulator nih. Gimana cara ngitung akar 9,9 dengan hasil yang hampir mendekati nilai eksaknya? Nah, caranya seperti ini ya. Kita misalkan fungsi fx ini sama dengan akar x. Kenapa kita misalkan sebagai akar x? Karena ini bentuknya kan akar ya. Akar kuadrat dari x. Maka turunannya di sini adalah 1 per 2 akar x. Kan x pangkat setengah. Kalau kita turunin setengahnya ke depan, x pangkat min setengah. X pangkat min setengah itu jadi 1 per akar x. Jadi kita dapat nanti turunan pertamanya 1 per 2 akar x. Kemudian, kita pilih x-nya 9. Karena dia dekat dengan 9,9. Kalau kita pilih x-nya 9, kan kita diminta untuk menghitung nilai akar dari 9,9. Berarti ada perubahan nilai x nih. Perubahan nilai x-nya itu sebesar 0,9 gitu. Nah, kalau kita mau menghitung f9, ini sama dengan akar 9. Yang nilainya sama dengan 3. Sehingga f aksen 9 ini sama dengan 1 per 2 akar 9. Ini kalau kita hitung hasilnya 1 per 6. Nah, gimana cara ngitung nilai akar 9,9 tanpa kalkulator? Nah, akar 9,9 ini tuh sama aja kayak fx plus delta x. Jadi kayak f x-nya 9, delta x-nya 0,9 gitu. Ya. Nah, kita harus pilih x-nya itu yang gampang dihitung aja di sini. Kita pilih x-nya 9, paling dekat dengan 9,9. Kan yang errornya paling kecil ya. Kalau kita pilih x-nya 16, itu errornya atau galatnya nanti terlalu besar. Jadi kita pilih yang delta x-nya itu sekecil mungkin. Nah, ini kalau kita hitung fx plus delta x menggunakan persamaan yang ini sama dengan fx tambah f aksen x kali delta x. Fx-nya berarti f yang dihitung di 9 ini hasilnya kan 3 ditambah f aksen x ini 1 per 6 kali galatnya di sini 0,9 ya. Perubahan nilai x-nya 0,9.
Dan ini kalau misalnya kita hitung, itu hasilnya 3,15. Dan hasilnya nggak jauh beda kan dengan hasil eksak pada kalkulator. Gitu. Jelas ya? Selain itu juga, diferensial dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari biasanya di bidang fisika. Untuk mencari perubahan atau galat suatu benda yang berubah gitu ya. Atau misalnya dalam pengukuran juga bisa. Nah, kalau misalnya ekonomi, itu biasa dipakai untuk menentukan hampiran perubahan keuntungan. Kalau pada bidang teknik, itu untuk menghitung error atau toleransi ukuran. Macam-macam, ya. Prinsipnya ya seperti ini. Nah, kita bahas coba contoh soal yang kedua. Nah, di sini misal kita punya kasus seperti ini. Karena dipanaskan merata, jari-jari bola itu bertambah dari 10 cm jadi 10,05 cm. Taksirlah pertambahan volume bola tersebut. Nah, di sini misal kita punya bola yang volumenya V. Ini jari-jarinya 10 nih awalnya. Kalau jari-jarinya 10, volumenya itu V. Nah, setelah dia dipanaskan merata, nanti volumenya bertambah. Jadi sebesar V tambah delta V. Ya. Delta V-nya yang ini yang luar. Volume awalnya yang ini, yang dalam. Nah, pertambahan volume ini terjadi karena jari-jarinya di sini bertambah, muai. Nah, di sini volume bola sebagai fungsi dari jari-jari ini adalah 4/3 PR pangkat 3. Yang mana kalau kita cari turunannya atau V aksen R-nya ini adalah 4 PR kuadrat. Ya, jadi 3-nya ke depan, 4/3 kali 3 kan 4. Pi kali R pangkat 3 ya kita kurangin 1 R-nya jadi R pangkat 2. Pi itu konstanta, jadi nggak ikut diturunin. Nah, kemudian di sini diketahui jari-jarinya 10 dan perubahan nilai jari-jarinya itu 0,05 ya. Kan 10,05 kita kurangi 10. Nah, ini perubahan dari jari-jarinya. Nah, karena di sini diminta untuk menentukan pertambahan volume bola itu sama aja kayak galatnya, kayak delta V-nya, galat dari volumenya. Jadi di sini delta V itu sama dengan V aksen R kali delta R. Kita lihat ini mirip kan dengan rumus delta Y sama dengan F aksen X delta X. Nah, kalau di sini delta V-nya itu analog dengan delta Y, V aksen R-nya analog dengan F aksen X, dan delta R-nya analog dengan delta X. V aksen R-nya kita udah tahu, di sini 4 PR kuadrat, dan delta R-nya 0,05. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, R-nya di 10, nanti kita dapat hasilnya 20 pi cm pangkat 3. Jadi ini pertambahan volume bola akibat pertambahan jari-jarinya ini adalah 20 pi cm pangkat 3. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai diferensial dan hampiran. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk belajar kalkulus. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Nantikan video saya yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.